Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali lagi kita mengucap syukur di hari ini karena Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Bukan karena kebaikan kita, kegagahan kita, tetapi semata-mata kasih karunia anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan begitu mengasihi kita sampai hari ini Tuhan berikan. Di malam hari dalam istirahat tidur kita dijaga oleh Tuhan, disediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, sebaik apa kehidupan kita di hari ini, ya bergantung sikap kita hari ini. Ya, kalau hari ini kita mulai bersama Tuhan, maka hari ini kita akan mengalami kemenangan. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, tetapi ada pertolongan Tuhan. Sebab itu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Nah, karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu bersukacita dan mengucap syukur. Memulai hari ini kami mau memulai bersama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga sepanjang hari ini kami hidup berdasarkan firman-Mu. Kami akan selalu terarah kepadamu, sehingga ketika kami berjumpa dengan kesulitan, tantangan, masalah, kami tahu kepada siapa kami percaya dan Engkau yang sanggup melepaskan kami, bahkan memberikan pertolongan mujizat kami alami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, pada ayatnya yang kedua dikatakan begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau saudara perhatikan, judul atau dari perikop ini adalah saling membantulah kamu. Dan hari ini saya akan berbicara tentang topik menabur pasti menuai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sahabat Galilea di mana saja berada, berbuat baik seperti orang menabur benih. Pada saatnya ia akan menuai, tidak akan hilang. Suatu saat ia akan mendapatkan kembali asal tidak jemu-jemu melakukannya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain selalu ada upahnya. Memang saat menaburkan kita tidak langsung menuai. Semua ada waktunya. Betul? Kalau tidak menuai semasa hidup, kita akan mendapatkannya nanti di surga. Amin. Iya. Kalau saudara hari ini menabur, tapi saudara belum sempat menuai di masa hidup saudara, saya yakin di surga kita akan menerimanya. Karena ada ayat yang mengatakan, upahmu besar di surga. Ingat saudara, keturunan kita pun akan menuai dari apa yang telah kita perbuat untuk sesama. Jadi kalau kita menabur, mungkin kita tidak menuai, tapi mungkin anak cucu kita. Karena itu selama masih hidup di dunia ini, banyak-banyaklah berbuat baik. Sebab apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6.
Nah, saya setiap hari menabur firman Tuhan. Ya, ini sudah komitmen. Ya. Jadi setiap hari saudara menyaksikan sahabat Galilea, ya, saya menabur firman Tuhan. Saya bangga bisa menjumpai saudara dan saya bangga juga bisa menabur firman Tuhan setiap hari. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, siapa yang perlu saya tolong? Kita perlu membantu orang lain tanpa melihat keturunannya, pendidikannya, agama dan latar belakang hidupnya. Berbuat baik kepada semua orang. Ya. Kita tidak melihat apakah orang yang kita bantu atau tolong itu akan membalas perbuatan baik kita atau tidak. Justru kalau dia tidak bisa atau tidak mampu membalas perbuatan baik kita, ini yang luar biasa. Upah kita besar di sorga. Ya, dan pertolongan kita dari Tuhan. Jangan harapkan ya pertolongan dari manusia itu sangat terbatas. Jadi saudara, bagian kita adalah menabur. Nah, bagian Tuhan akan memberikan tuaian bagi setiap kita. Alkitab dengan tegas menasihatkan bahwa yang perlu kita tolong adalah saudara semuanya, tetapi ada prioritas. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10, dikatakan begini saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dikatakan semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara, sangat tegas di sini bahwa kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan ada lagi yang harus kita perhatikan. Dan kita perlu tolong mereka yang mengajar kita mengenai firman Tuhan. Mereka yang berkomitmen memberi diri untuk melayani Tuhan. Yang memberikan bimbingan dan menuntun kita kepada kebenaran. Siapa mereka? Para hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris, para pelayan. Ya. Di Galatia 6 ayat 6 di sini ditekankan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kita dapat membantu para hamba Tuhan itu bukan saja dalam bentuk uang atau materi, tetapi yang utama adalah doa, ya kan? Rasa hormat dan menjunjung tinggi mereka dalam kasih. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ya. 1 Tesalonika pasal 5 di ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 dikatakan begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi saudara, bukan hanya tertuju kepada materi saudara, ya, tidak selalu. Saudara menopang saya dalam doa, saya butuh topangan doa saudara.
Ya. Doakan saya, doakan kesehatan saya, doakan rumah tangga, keluarga saya, anak-anak saya, doakan ya, Bapak Ibu ya. Ya, doakan. Mari kita saling mendoakan. Ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus berusaha ya, mencukupkan kebutuhan para hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Seperti yang diperbuat oleh jemaat di Makedonia. Nah, bagaimana jemaat di Makedonia? Saudara bisa baca di dalam 2 Korintus. Nah, saya akan bacakan untuk saudara ya. Di 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Ya. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-9 dikatakan begini saudara. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Saudara juga bisa mendukung ya, Yayasan Pelayanan Galilea. Ya, misalnya saudara mungkin bukan hanya berdoa, tapi juga mungkin saudara diberikan berkat, dipercayakan Tuhan finansial yang luar biasa. Ya, saudara bisa topang Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Ya, kita membutuhkan alat-alat ya, peralatan-peralatan banyak kita butuhkan. Kita juga butuh studio yang permanen. Nah, karena saya berpikir ke depan kita sudah harus terus pada pelayanan seperti ini. Nah, artinya ya saya harus menyiapkan studio secara permanen. Kalau hari ini saya masih ngontrak. Ya, saudara ya, saya ngontrak ya 1 tahun cukup besar juga, 1 tahun 55 juta. Ya saudara, masih ngontrak ya. Saya berdoa supaya Tuhan berikan ya tempat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin saudara punya ruko, ya saudara siapkan untuk Yayasan Pelayanan Galilea, ya supaya kita setting untuk jadi studio. Nah, bisa juga saudara tinggal tulis di kolom komentar, atau saudara bisa menghubungi nomor admin yang tersedia di kolom deskripsi, ada nomor telepon di sana. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita saling mendukung ya. Segala pengorbanan yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mereka yang melayani Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Amin. Alkitab mengajarkan di dalam bacaan kita, Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Teruslah saudara berbuat baik, ya saudara boleh memberikan perhatian terhadap pekerjaan Tuhan, saudara bisa berdoa. Tapi saudara kalau misalnya diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ya yaitu finansial yang luar biasa, saudara bisa menopang pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua yang kita berikan dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Saudara akan menuai, ya bahkan anak cucu saudara, Tuhan sudah jamin tidak akan pernah kekurangan. Amin. Mari saudara tetap bersemangat menjalani hari ini, ya. Kalau saudara bekerja, saudara harus bekerja seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Kalau saudara bekerja di bidang jasa, saudara harus lakukan dengan sungguh-sungguh,
supaya apa yang saudara tabur ya sesuai dengan kemampuanmu itu akan saudara tuai. Amin. Jadi menabur pasti menuai. Amin. Jangan harapkan tuaian kalau saudara tidak pernah menabur. Apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Sebab apa yang kami tabur pasti kami tuai. Berkati kami dalam pekerjaan hari ini, seluruh subscriber Galilea Network dan mereka yang selalu stay di Sahabat Galilea setiap pagi. Tuhan yang akan melindungi kami semua dalam beraktivitas hari ini. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Hamba percaya hari ini telah Tuhan ubahkan bagi setiap kami. Dari hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat, menjadi hari-hari berkat, hari-hari yang penuh dengan kesuksesan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada